Dungu, Rocky heran negara takut ancaman Islam radikal ketimbang PKI yang mengerikan. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jika ada pertanyaan lebih bahaya mana PKI atau Islam radikal, kalau kita runut dengan waktu dan masa, tentunya Islam radikal lebih berbahaya daripada PKI. Partai Komunis Indonesia sudah dihabisi semenjak Soeharto berkuasa. Masa kejayaan PKI sudah habis bersama waktu. Setelah pengambilan alih kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, para pengurus, pendukung, dan simpatisan PKI sudah diberantas sampai ke akar-akarnya. Partai komunis ini sudah tidak eksis lagi di Indonesia, sehingga kekhawatiran isu komunis bangkit kembali merupakan hal yang tak perlu ditakuti, sebab sudah tidak relevan dengan keadaan masa kini. Sementara itu, paham Islam radikal berkembang pesat semenjak Indonesia memasuki era reformasi. Di masa dan waktu sekarang ini, keberadaan paham radikal yang berkedok agama belum habis ditumpas dan dibinasakan. Jadi kekhawatiran akan Islam radikal lebih berbahaya dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Inilah yang menyebabkan pakar Dungu, Rocky Gerung, heran dengan Indonesia yang terkesan takut dengan Islam radikal ketimbang dengan PKI. Menurut Rocky, PKI lebih keji dan ngeri dalam peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan negara. Pasalnya, gerakan komunis telah memusnahkan banyak pemuka agama Islam dengan cara mengenaskan atas perlakuan kaum komunis. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya mewaspadai kemunculan kembali PKI. Menurut saya, pernyataan Rocky sangat template alias seragam dengan kaum sebelah mengenai isu kemunculan PKI. Dalam kurun waktu Indonesia memasuki era reformasi, tidak pernah ada satupun orang yang ditangkap terkait anggota PKI. Rasanya terlalu berhalusinasi jika masih ada sebuah partai berbasis komunis di Indonesia. Justru keberadaan ormas Islam radikal yang kini dilarang mirip kelakuannya seperti PKI. Selain itu, gerakan dari paham radikal yang berlindung atas nama agama lebih membahayakan kemunculannya ketimbang isu kebangkitan PKI. Karena bagi saya pribadi, PKI itu masa lalu yang sudah menjadi barang rongsokan tak berguna. Justru yang harus diwaspadai adalah perkembangan paham radikal yang sangat terlihat di depan mata. Paham radikal yang berkiblat dari paham Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, ISIS, Taliban, Jamaah Islamiyah, dan lainnya kini sudah merebak ke dalam mimbar-mimbar masjid, pengajian, sekolah, dan perguruan tinggi, bahkan menyusup ke sejumlah instansi pemerintah. Ini yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah. Rocky Gerung beranggapan bahwa pemerintah terlalu berlebihan mengangkat isu radikalisme agama sehingga dinilai telah menyudutkan umat Islam. Kalau sekarang umat Islam dipojokkan oleh kekuasaan, saya sebut dipojokkan karena memang sinyalnya begitu, buzzernya, kerjaannya begitu. Ketegangan itu akan memuncak lagi, tutur Rocky Gerung. Umat Islam mana yang Rocky maksudkan? Tidak semua umat Islam Indonesia setuju dengan paham radikal. Masih banyak umat muslim yang berpikiran lurus dan masih menjunjung ideologi bangsa, yakni Pancasila. Tidak usah menggeneralisir bahwa umat muslim Indonesia merasa disudutkan terkait isu Islam radikal. Justru kawan-kawan Rocky yang kebanyakan datang dari kaum kader memiliki paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sudah seharusnya di bumi hanguskan. Mereka berdiri dalam satu kelompok yang berada di barisan Rocky dan kawan-kawan. Secara tidak sadar, Rocky sedang dimanfaatkan oleh kaum intoleran. Profesor Dungu yang pernah menyerobot tanah orang ini juga berpendapat pemerintah sepertinya kurang memperhatikan bahkan membiarkan potensi kelahiran kembali PKI dan paham komunis di Indonesia. Ini akan berpotensi pula dengan ketegangan baru. Pernyataan Rocky 11-12 dengan sahabatnya, mantan jenderal yang selalu berhalusinasi tentang hantu PKI. Maklum saja, barisan sakit hati selalu bahu-membahu menyeburkan propaganda yang seragam terkait kebangkitan PKI. Mereka boleh dibilang satu server di mana framing dan narasi yang dilontarkan ke publik sama. Lalu kenapa pemerintah tidak perlu repot-repot mengurusi isu komunisme di Indonesia? Sebab isu komunisme sudah tidak laku lagi di Indonesia. PKI sudah jadi tulang belulang yang tidak mungkin bangkit karena telah dikubur dalam-dalam. Permasalahan Islam radikal yang terlihat dengan mata telanjang di tengah masyarakat sangat perlu diwaspadai oleh pemerintah. Jadi jangan memakai logika terbalik kalau isu Islam radikal tidak berbahaya. Sudah banyak kasus-kasus persekusi, perusakan, pembunuhan, serta teror dengan menggunakan bom adalah contoh konkret bahwa terorisme yang berkedok agama masih ada dan nyata.
Jadi, sudah sangat jelas bahwa bahaya Islam radikal menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat dan pemerintah perlu mewaspadai paham Islam radikal yang berpotensi memecah belah persatuan. Kemunculannya sangat membahayakan bagi kerukunan sesama anak bangsa. Adanya Islam radikal harus disikapi serius, sebab jika dibiarkan akan mengancam eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Ancaman radikalisme masih terus dihadapi Indonesia. Ancaman itu jelas akan mengganggu stabilitas keamanan di dalam kehidupan masyarakat, serta akan merongrong ideologi Pancasila. Tentunya ini akan berdampak pada sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak melupakan kekejian PKI di masa lampau dan tetap mewaspadai komunisme. Tetapi yang sangat perlu perhatian khusus adalah berkembangnya paham Islam radikal yang masih eksis di tengah masyarakat. Karena bagi saya bahaya laten radikalisme seperti HTI dan FPI kurang lebih sama ngerinya dengan komunis. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Jadi agenda rapat paripurna soal interpelasi Formula E, omongan siapa yang benar? Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Berita bahwa ada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak menghadiri agenda bahasan soal interpelasi terhadap Anies Baswedan dengan Formula E-nya, bahkan menganggapnya sebagai rencana yang ilegal, sehingga kalaupun dipaksakan terus ada hasil akan dianggap tidak sah. Bagi saya tidak terlalu mengejutkan, biasa saja, terutama sejak kelompok yang sama mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta lalu menikmati jamuan makan malam. Sebelum perut mereka kenyang lalu melontarkan hasil kesepakatan menolak rencana interpelasi yang digagas oleh fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Ngototnya PSI untuk terus menggolkan hak tanya supaya isu Formula E menjadi jelas dengan mendengar langsung dari mulut Anies Baswedan, juga mewakili suara masyarakat yang menghendaki agar ada penjelasan resmi dari sang gubernur. Apalagi Wagub Riza sempat berkata bahwa Formula E ini tujuannya baik. Lah kalau baik berarti masyarakat khususnya warga DKI Jakarta justru perlu mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya kan? Lawang pakai dananya yang sudah terlanjur keluar dan masih harus dibayarkan berasal dari APBD loh, bukan uangnya gubernur, wakil gubernur, pimpinan dari ketujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, juga bukan hasil iuran dari para pendukung fanatik Anies atau para kader partai dari ketujuh fraksi itu kok. Namun, sejak dipimpin oleh Anies Baswedan kita bisa mengernyitkan dahi kalau sudah berbicara soal kewajaran dalam penggunaan keuangan daerah. Munculnya berbagai proyek benda mati dengan anggaran fantastis, tapi kurang berguna rasanya sudah jelas menunjukkan adanya ketidakwajaran itu. Belum lagi kalau bicara kebijakan atau program-program lainnya, seperti normalisasi sungai hingga rumah DP 0, yang kini semakin menunjukkan akan menuju pada program 0 besar, karena belum ada buktinya. Kembali ke penolakan interpelasi. Lucu bener loh ini, kalau menurut pengamatan awam saya, kelompok yang seharusnya mengawasi penggunaan keuangan rakyat oleh pemimpin daerah malah terkesan berkawan akrab dengan sosok yang diawasi itu, pakai menerima jamuan makan malam pula tuh. Bagaimana mungkin kalau sudah begitu, rakyat berharap akan ada keberanian dan ketegasan dalam mengungkap dugaan adanya ketidakbenaran terkait hajatan Formula E, yang urusan pembayaran uang mukanya juga sama-sama tidak jelas, seperti tidak jelasnya kapan balapan mobil listrik itu jadi digelar di Indonesia. Sementara itu sekalipun disebut ilegal, bahkan menurut M. Taufik dari fraksi Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, agenda rapat interpelasi itu merupakan colongan dari keputusan hasil rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang dilakukan pada Senin 27 September 2021. Tapi hal itu dibantah oleh Prasetyo Edi Marsudi dengan berkata bahwa penyelenggaraan rapat paripurna terkait interpelasi sudah berdasarkan tata tertib yang ada. Karena di Tatip mengatakan 15 orang sudah cukup untuk dijadwalkan tadi dan disetujui. Tanggal 28 besok paripurna, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 27 September 2021, seperti dilansir laman liputan6.com. Suara yang lain dari anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, menyebutkan juga menyatakan bahwa penetapan rapat paripurna untuk interpelasi Formula E sudah berdasarkan aturan tata tertib atau tatip.
Tadi diminta pendapat kepada yang hadir, ada 7 fraksi dan tidak ada penolakan. Tentunya itu bukan agenda yang dari pimpinan DPRD, tapi atas usulan anggota BAMUS yang hadir. Karena tidak ada penolakan maka diputuskan untuk dijadwalkan besok, kata Gilbert. Kalau tidak setuju jangan berbicara hanya di media, tetapi menggunakan forum paripurna sebagai forum tertinggi DPRD. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum sikap fraksi. Ibu Gilbert dengan yakin, pendapat terakhir ini bagi saya sangat jelas, semua ada forum dan aturannya, bahkan termasuk saat menyatakan ketidaksetujuan akan rencana interpelasi itu. Bukannya malah dibahas di meja makan dengan orang yang seharusnya diawasi oleh kumpulan dari ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta itu. Nah, silahkan simpulkan sendiri soal perbedaan pandangan dan komentar ini. Saya cuma punya satu prinsip sederhana. Kalau dalam satu perkara ada dua pendapat yang bertolak belakang seperti ini, hanya ada satu pihak yang benar, yang berarti pihak yang satunya bisa jadi tidak benar, lalu berusaha menutup-nutupi kebenaran dengan bersuara keras dan lantang. Masa benar semua, tapi suaranya beda? Nggak mungkin, pakai banget, iya kan? Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.